Baso. 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 Bakar semangat OMK. Bakso. Enak ya kak? Apanya? Baksonya. Oh, baksonya. Enak. Tapi ngomongin soal bakso, ini episode keduanya nih kak. Jadi selamat datang di Bakso Podcast. Bakar semangat OMK Podcast. Ini dari tadi Kak Ignas agak lapar ya. Gue lapar kayak bakso tikus dan yang. Oh gitu. Tapi lo makan terus gitu. Tapi kita sekarang nggak sendirian makan bakso. Benar. Karena kita nggak cuma berdua sekarang. Kita kedatangan seorang narasumber. Yes. Kita perkenalkan lah ya, namanya Adit Nugroho. Kita berikan tepuk tangan untuk. Dia sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau makan bakso bareng nih. Iya. Pak Adit ya. Jadi gimana baksonya Pak Adit? Enak nih. Jadi kemarin gue denger lu gagal nikah, Ted. Apa? Lu kali yang gagal nikah. Karena pandemi. Positive thinking sekalian deh. Itu rambut lu kenapa merah? Kebakar. Oke, rumahnya Adit. Enak nih. Udah. Tang. Iya nih, mie-nya udah melar. Mie-nya udah melar, enak banget nih. Maaf banget, buat pelanggan belakang ya. Maaf ya. Ini nggak dihabisin apa? Aneh banget bakso lu sekarang rasanya. Ini bakso sama puding sini. Kemarin mak gua ngutang 1 mie ayam, bapak gua mie ayam 2. Iya. Masukin ke Adit semua. Oke. Buannya ya. Sayang banget banyak yang kelaparan tapi nggak dihabisin lagi. Asin banget. Lu mau nikah ya? Gua jual lagi ya dah. Aus nih kan gua bagi-bagiin minuman. Oke. Gimana? Balik lagi di Bakso Podcast. Bakar semangat OMK. Tadi kan udah penguatan jasmani ya, udah makan bakso tadi. Bakso tikus. Bakso sapi. Bakso Wonogiri ya, enak iya, ya. Terus sekarang waktunya penguatan iman dan rohani. Oh, luar biasa banget. Bersama yang tadi sudah kita present adalah yang ikut makan bakso tadi ya. Iya. Ya, bernama Aditya Nugroho. Kita adalah narasumber kita pada malam hari ini. Jadi, ingetin lagi sekali lagi. Untuk Sobat Aci yang mungkin belum nonton episode sebelumnya, jangan lupa tonton dulu ya. Oke. Jadi kita langsung perkenalin ke narasumber yang berikut ini. Kali ini di episode sekarang kita punya Bapak Aditya Nugroho. Bisa dipanggil Bapak, Mas, atau Kang Mas? Kang Mas. Oke, Kang Mas ya boleh. Dan Bapak Aditya Nugroho ini silakan diperkenalkan diri sendiri aja lah. Anda siapa? Saya juga nggak tahu Anda siapa sebenarnya. Oke, nama saya Aditya Nugroho. Saya biasa mengajar sehari-hari di SMP Karitas Jakarta sebagai guru agama. Apa? Guru agama? Hah? Emang nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Lanjut. Kebetulan memang teman saya ini adalah teman seangkatan dari kecil ya. Kapan? Embrio? Dari kecil maksudnya dari kecil dari TK, SD, SMP, SMA kami baru berpisah. Sedih banget. Jangan lupa bisa sedihnya. Memilih sekolah yang lain dan saya tetap dulu di sekolah Karitas ya. Kita alumnus Karitas ya. Iya, mungkin karena Anda Bro, bahaya. Bahasa jangan di sini, di sini. Oke. Lalu Anda adalah seorang guru di SMP Karitas dan juga di sekolah lain, adakah mengajar di sekolah lain? Dulu sempat di SMP Negeri 37. Oh, sempat di SMP Negeri Kebetulan juga? Ini adalah murid saya. Oh, ini salah satu muridnya Jadi Utet. fun fact, Adit itu adalah guru agama di 37. Oh, oke, jadi ini fun fact ya. Adit ini adalah salah satu guru anak nakal ini ternyata. Di 37. Dia tidak nakal, tapi kurang ajar. Ternyata lebih ke kurang ajar daripada nakal. Ini anak baik-baik, ini baik-baik. Oke, tapi bukannya di sekolah negeri itu lebih sedikit
Muridnya, iya. Iya, kalangan kita maksudnya. Ala kita. Orang Maksudnya- Kristen maksudnya. Oh, kita Orang Katolik. orang yang ini ya, orang yang spesial. Oh, kita kita spesial. tidak menyebut minoritas. Oh, kita nyebutnya apa berarti? Karena kalau minoritas rasanya kita playing victim ya. Oke. Jadi tidak ada menyebut minoritas, tapi kita sebut kita adalah kalangan spesial. Karena memang jarang-jarang dan memang itu menjadi tugas perutusan kita. Oke, great. Bijaksana nggak? Bijak Bijaksana banget. sekali. Jadi selain sebagai guru nih, kita juga tahu latar belakang Adit dari sejak bapaknya, moyangnya selalu di gereja ya kan. Oh, iya. Kita pengen tahu sebenarnya kegiatan Adit di gereja itu seperti apa sih sebenarnya selama ini. Apa gitu. aja gitu kan. Coba tolong sebutkan contoh-contoh kegiatan Adit di gereja. Sebenarnya kegiatan gereja saya itu tidak jelas ya. Tidak Enggak, artinya begini kan. Artinya dari dulu saya diajarkan untuk aktif di gereja ya. Iya. Ini yang mana ya saya kemana? Oke. Mana aja, Bang. Jadi dari dulu kita aktif di gereja. Saya aktif di gereja sejak komuni pertama, masuk ke putra putri altar. Setelah itu jadi pendamping. Setelah itu sampai sekarang mengajar juga, mengajar komuni pertama, mengajar katekumen baptis, dan juga mengajar krisma. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Adit. Berarti Anda memang terlahir sebagai guru ya? Tidak, saya terakhir sebagai anak. Oh, sebagai saya tahu maksudnya. Tapi kan enggak Dari kecil saya belum jadi guru. Oh, Oh, gitu. iya, Tapi betul. kan guru Besar. gajinya kecil, Pak. Hah? Kenapa Anda memilih sebagai guru? Bukan kecil ya. Tapi sesuai dengan porsinya. Pas-pasan. Oh, sesuai dengan porsinya berarti ya. Emang porsi Anda di dunia ini guru berarti ya. Itu guru itu sebagai panggilan. Oke, panggilan. Oke, cocok nih, cocok berarti Cocok panggilan. banget. Bukan Cocok, profesi cocok. tapi panggilan. Yes, Oke. cocok banget karena hari ini kita mau ngejelasin tentang tugas gereja ya. Oke, itu tugas Dan gereja. Kita berdua nggak mau sotoy, jadi kita akan bertanya kepada bapak guru ini ya kan, Tuh. supaya jelas gitu dan tidak keluar dari batasnya. Betul Oke. sekali. Karena kita tahu ini adalah pembahasan yang sangat berat bagi kita pemuda-pemuda tersesat yang di sini. Semua yang di sini tersesat semuanya, ya Oh, kan? tersesat ya. Saya juga Jadi kita ingin memberikan klarifikasi apakah apa yang kita terima selama ini tentang tugas gereja itu benar atau tidak. Betul. Gitu. Makanya saat ini di episode kali ini kita akan bahas tentang tugas gereja. Yes. Oke, meliputi apa aja Utet tugas Yes. gereja? Jadi aku juga fun fact, aku baru krisma dan aku baru belajar tugas gereja ini, Kadit. Oh, masih muda tuh. Iya. Ini kan udah tua, udah lama banget kita gak ketemu. Emang aku muda mulu sih. Kita juga Jadi muda kan, ya. Kalau murahan kalau kita. jadi kan di tugas gereja itu ada nabi, ada imam sama ada raja ya kan. Betul. Nah, nabi itu pewartaan, imam itu menguduskan dan raja itu melayani. Nah, nabi itu gimana? Kalau imam itu gimana? Kalau raja itu gimana? Oke. Imam, raja dan nabi ya. Ya. Bingung nggak? Sebenarnya saya bingung ya. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan. Oke, coba. Jadi semenjak kita dibaptis, Mm-mm. ya kan? Semenjak kita dibaptis, kita diterima menjadi anggota gereja, kemudian kita masuk ke dalam komunitas gereja, kita memiliki beban, tugas, yaitu menjadi imam, raja, dan nabi. Maksudnya adalah imam itu seperti Yesus yang juga dia menguduskan, dia mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah, dia kemudian menebus dosa-dosa manusia dengan cara beliau waktu itu, yang saya sebut dia itu adalah sang guru ya. Dengan cara dia mewartakan dengan mukjizat-mukjizat, kemudian mewartakan dengan ajaran-ajarannya, terutama yang kita sangat mendasar sekali adalah ajaran kasih ya. Iya. Jika engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Iya. Jadi menjadi imam itu menguduskan, Seperti Yesus, ya. untuk menguduskan orang-orang di sekitar kita dengan cara hidup kita dan seterusnya. Kemudian sebagai raja kita juga bisa memimpin. Memimpin di mana? Memimpin di mana saja kita berada. Dalam arti kita bisa memimpin ketika ada orang yang berbuat salah, kita bisa tegur dia. Kan banyak salah. Ya kan? Salah saya banyak, Pak. Nah, dulu
kita banyak salah ya. Banyak banget salahnya. Berarti banyak salah. Sebenarnya Banyak salah Ini sebenarnya. nyambung. saya dengan dia tidak jauh beda gitu. Oh, gitu. Jadi kalau ada orang banyak salah, kita kembalikan dia ke jalan yang benar. mengingatkan ya, Mendekatkan mengingatkan ya. kembali, mengantar dia ke relnya dalam hidup ini ya kan. Oke. Terus kalau sebagai nabi, imam mudah, Mas. Oh, Imam Muda Iya, ya. udah. Nabi. Sebagai nabi itu kita berusaha untuk mewartakan Iya. seperti para rasul mewartakan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita melalui tempat kerja kita, melalui tempat kuliah kita, melalui pokoknya di mana kita berada kita bisa mewartakan, tidak harus membawa kitab suci kemana-mana. Itu kan zaman dulu ya. Iya. Walaupun memang kitab suci itu menjadi dasar, tetapi yang paling penting adalah cara hidup kita, contoh yang bisa kita berikan kepada orang banyak melalui tindakan nyata kita sehari-hari. Oke, Itu. berarti kita bisa ambil ya. Kenapa saya nggak homo, tolong jangan pegang-pegang Pak. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya kalau di dalam tritugas gereja ini itu ada 3, yaitu nabi itu sebagai pewartaan, betul. Betul. Imam itu sebagai penguduskan. Menguduskan. Dan yang ketiga itu adalah raja sebagai pelayan atau melayani begitu. Iya. Oke. Sekarang gue mau cerita sedikit nih tentang hidup gue yang berhubungan dengan tritugas gereja. Padahal sebelumnya gue belum pernah mengenal yang namanya istilah tritugas gereja. Tapi ternyata setelah kita berdiskusi, Dalami ya. ternyata kita semua tuh pernah ada di dalam itu dan mungkin hampir gitu kan. Iya. Seperti contohnya kalau untuk gue pribadi dalam tritugas gereja itu sebagai nabi atau sebagai pewarta kita ikut dalam sebuah komunitas-komunitas. Oke, kan banyak komunitas-komunitas doa lah ya. Kita ikut mewartakan di situ. Iya. Dan untuk imam, kalau imam itu mungkin gue belum merasakan sendiri karena menurut gue pandangan seorang awam, imam itu berarti kita imam dalam rumah tangga, berarti dalam keluarga, betul kan? Iya. Betul. Berarti itu juga bisa disebut sebagai imam kan? Bisa, Iya. Pengudusan karena sebagai kepala rumah tangga. Dan ketika menjadi raja atau pelayan berarti kita menjadi seorang pimpinan. Dan seorang pimpinan itu kita harus melayani, kita harus bisa memberikan tanggung jawab yang terbaik, kita berikan hak dan kewajiban yang terbaik juga atas bawahan kita. Gitu. Kalau menurut Ted sendiri gimana nih? Apa yang pernah menurut lu tritugas apa yang pernah lu rasakan, yang pernah lu lakukan terhadap gereja? Kalau dari aku sendiri ya, dari tritugas ini kan tadi udah dijelasin. Aku kayak masuk ke raja sih, karena kan aku melayani mungkin pewartaan juga karena aku dibina iman anak kan. Dan aku melayani anak-anak kecil serta mewartakan Injil-Injil yang Tuhan Yesus kasih dalam kitab suci gitu. Dan Anda memang masih anak kecil sebenarnya. Iya, aku udah 21 tahun. Kok masih segini tingginya? Aku udah Sorry, Pak. 21 tahun. Lanjut. Iya, jadi mungkin aku merasakan itu yang ada di diri aku karena aku kan ikut bina iman anak, aku mengajar anak kecil gitu kan, Oke. mewartakan Injil-Injil yang Tuhan Yesus kasih seperti itu. Tapi lu sadar gak sih Ted kalau itu adalah sebuah panggilan sebagai tritugas gereja atau lu hanya sekedar melayani? Oke, gue besar dalam lingkungan gereja, gue hidup dalam lingkungan gereja dan gue melayani seperti lingkungan gue gitu. Apakah lu sadar itu adalah bagian dari tritugas gereja atau lu hanya sekedar melayani? Enggak, aku nggak sadar sih karena kan aku baru tahu juga. Berarti kan. lu mabok saat itu? Oh enggak. Bukan bapak. Maksudnya gimana? Bukan bapak. Dia Maksudnya anak bukan nggak baik-baik. sadar mabuk gitu. Berarti maksudnya gimana? Maksudnya nggak sadar kalau ternyata itu masuk ke dalam tritugas Oh, oke. gereja Itu gitu. masuk dalam Jadi tritugas emang gereja. hanya dalam hati kayak mau melayani. Sebentar, tidak seperti sadar itu. berarti Anda itu dulu kan guru agama saya. Berarti saya gagal. Berarti dia gagal dong berarti mengajar Anda ya? Emang dulu ada ya? Nilai Anda Saya ajarkan saya ajarkan Oke, di sekarang sekolah. kalau gitu gitu. kita tanyakan kepada narasumber yang memang Betul. sudah expertnya lah ya karena dia adalah guru agama gitu kan. Dia bisa bahasa Arab juga gitu. Nggak nyambung juga sebenarnya Bahasa Arab apapun bisa ya. Jadi kita tanyakan, kalau menurut Bapak Aditya Nugroho sendiri sebagai guru agama, bagaimana pandangan Anda terhadap tritugas gereja yang meliputi nabi, pewartaan, imam itu sebagai pengudusan dan juga raja sebagai pelayan atau melayani? Oke, pandangan saya ya. Pandangan Sebentar, saya tahu Anda tidak tahu apa-apa kan? Karena itu saya punya bonus untuk Anda. Ini dia bukunya. Nah, ini bukunya namanya Katekismus Gereja Katolik. Jadi silakan boleh dibuka di sini, Pak. Buku contekan ya ini ya. Jadi ini memang segala-galanya ada di sini ya. Buku ajaib ya. Buku Katekismus Gereja Katolik adalah buku
yang berisi tentang ajaran-ajaran gereja, Oke. di mana kita bisa melihat, belajar dari sini. Dan apa yang kita sharingkan di sini ada di sini. Oke. Oke. Berarti kebanyakan hal-hal yang kita sharingkan dalam gereja Katolik itu ada dalam sini, nggak Ada di cuma sini. Ini salah satu dokumen gereja, salah satu. salah satu. Berarti tidak hanya berdasarkan dari kitab suci berarti ya. Tidak. Berarti katekismus Kita kan gereja ada- Katolik juga penting. Ada kitab suci, ada magisterium, ada tradisi. Itu kan Oke. ajaran gereja Katolik Oke. ada 3 itu kan. Oke, itu ilmu juga tuh ya. Buat yang nggak tahu sama sekali nih, Iya. buat kalian pemuda-pemuda tersesat yang ada di podcast ini, yang melihat podcast ini, kalian mesti tahu juga kalau buku ini ternyata bisa dibeli di tempat umum juga ternyata. Ada ya? Ada. Kan? Ini kita nggak jualan. Oh, nggak jualan. Kita nggak endorse, tapi kita hanya memberikan Tapi informasi. ini informasi, ini literasi-literasi yang memang harus kita miliki, referensi yang kita harus miliki ya sebagai seorang Katolik. Oke, sekarang lanjutkan bagaimana pendapat Bapak Adit tentang 3 hal tadi tentang tugas gereja. Oke, kalau menurut saya itu sudah dikatakan di awal bahwa semenjak kita dibaptis, kita masuk ke dalam komunitas gereja, kita diterima sebagai anak-anak Allah, itu bahasa teologisnya seperti itu, maka kita memiliki tugas itu. Nah, tugas itu juga tugas yang sudah dilakukan oleh Yesus, dan itu menjadi visi dan misi Yesus ketika dia hadir di tengah-tengah umat, yang istilahnya sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Imam, raja, dan nabi itu menjadi tugas pokok kita. Oke, itu menjadi tugas pokok berarti. Ya, nah, dan kita sebagai mungkin orang awam menjadi imam yang tadi saya sebutkan, kita bisa menguduskan Iya. melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui perkataan kita. Kemudian menjadi raja, kita bisa memimpin, kita bisa meluruskan orang yang mungkin berbuat salah, Tersesat ya. Tersesat seperti Utet gitu ya. seperti Anda juga. Seperti saya juga. Saya juga. Semua tersesat. Semua tersesat. Semua di ya. sini nggak ada yang benar sebenarnya. Betul. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Maka Bukan dari untuk itu saya orang setuju. yang Saya setuju. suci, betul kan? Oke, Artinya lanjut. tidak ada orang yang tidak berdosa di sini. Betul. Baik melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran. Kita berpikir kotor saja sudah berdosa. Masa? Pikiran saya kotor terus loh ini. Kita dulu SMA begitu kan. Aduh, aku nggak Nah, ngerti gitu juga lagi. kayaknya. Aku nggak ngerti lagi. Ya, jadi Utet nggak perlu mengerti. Itu masa lalu. Jadi kita meluruskan orang-orang yang memang tersesat, walaupun kita juga kadang tersesat. Tapi kita berusaha untuk ikut sama seperti sang guru kita Yesus yang selalu membela atau membawa kebenaran kerajaan Allah ke segala penjuru dunia, ke segala lini. Dan yang terakhir adalah menjadi nabi tadi. Nah, kita bisa mewartakan apa yang diajarkan oleh Yesus, terutama yang sangat relevan saat ini adalah ajaran kasih ya. Kasih. Iya. Kalau kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jangan dulu sekarang. Tapi kalau ajaran kasih menurut saya itu kan kalau ditampar pipi kiri kau berikan pipi kanan, itu kan ada dalam hukum Taurat. Nah, hukum kasih Yesus itu kan berbeda. Bagaimana pandangan Anda terhadap hukum Taurat dan hukum kasih Yesus? Itu kan sangat berbeda tuh, jauh berbeda tuh. Coba bagaimana Anda menggabungkan 2 hal yang berbeda dalam satu kitab? Oke, sebenarnya tidak berbeda, Bapak Ikhlas. Sebenarnya itu hukum Yesus itu untuk menyempurnakan. Jadi Yesus datang tuh bukan meniadakan, ingat tuh dalam kitab suci. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakan, meluruskan kembali apa yang mungkin ditangkap salah, bahwa kita yang terutama adalah harus memanusiakan manusia dengan kasih itu. Oke. Ya. Ketika Yesus dicambuk, disiksa, apakah dia kemudian membalas orang-orang yang menyiksanya? Tidak kan? Cambuk aku kembali gitu, nggak mungkin ya. Pasti. Jadi selalu mengasihi. Oke. Berarti kalau menguduskan, imam kan menguduskan ya. Berarti itu nggak cuma Romo aja yang bisa. Tidak ya. Berarti semua itu punya tugas menguduskan. Oke, berarti sekarang kan lo sebagai seorang guru berarti kan adalah sebagai seorang pewarta nih, betul nggak? Ya kan, dan juga lu sebagai seorang pelayan, melayani. Lu memimpin sebuah komunitas sekolah di mana lu memimpin anak-anak murid Katolik
untuk belajar Katolik sama lu gitu. Nah, menurut lu dalam hidup lu sendiri dari nabi, imam dan raja itu yang sudah lu lakukan dalam hidup ini tuh apa gitu? Apa yang sudah melingkupi itu gitu? Karena gue tahu lu masih belum menikah gitu. Baru Januari kan menikah kan? Iya kan? Sama kan. Oh, iya. Sama kita sebenarnya. Itu di belakang coba. Coba diungkapkan dulu apa yang sudah dilakukan selama ini yang meliputi tri tugas gereja itu. Yang sudah saya lakukan sebenarnya tidak banyak ya. Apa tuh? Maling? Enggak dong. Enggak ya, beda. Itu masa lalu. Masa lalu, oke. Tinggalkan masa lalu. Jadi yang sudah saya lakukan yang paling kecil itu adalah ketika saya mengajar, di situ saya sudah merasa bahwa saya sudah mengambil bagian dalam tugas perutusan saya, yaitu sebagai nabi. Walaupun kadang-kadang apa yang saya ajarkan itu belum bisa saya lakukan sebagai seorang guru yang baik secara maksimal gitu loh. Ya sama lah seperti kita kadang-kadang kalau kita bicara baik-baik kadang-kadang untuk melakukannya juga susah gitu. Betul. Tapi tetap kita berusaha untuk menjadi semakin lebih baik, meminjam kata Ignatius ya. Saya berarti? Hah? Saya Bukan. berarti? Ada dulu. Ya, Santo Ignatius betul ya. Santo Ignatius. Ignatius ya. Yang mana nih, Loyola atau Loyola. Loyola. Berarti kalau Anda sebagai santo sudah mati Anda. Oh, iya. Ya, jadi itu para pendahulu Anda. Pendahulu saya berarti ya, ancestor saya berarti. Betul. Baiklah. Patronnya lah, patron Anda oke, ya. oke. Itu pernah mengatakan hidup harus selalu lebih baik, lebih magis. Oke. Ya, lebih magis. Mungkin dulu saya punya teman namanya Nio, dia paling tahu ini. Oh, Nio ya? Iya, Bapak Nio berarti ya? Saya pernah kenal dia di penjara sebenarnya. Dia orang baik-baik. Dia orang baik-baik. Oke. Dia orang baik-baik. Oke. Dia ikuti. Oke, terus sekarang kalau misalnya kita lihat nih, kita ambil dari Katekismus Gereja Katolik. Ada yang menyatakan bahwa Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dijadikan imam, nabi, dan raja. Dan di dalam Alkitab di Yohanes 14 ayat 6, Yesus juga datang ke dunia sebagai imam yang menyediakan dirinya sebagai korban dan sekaligus imam agung dengan kematiannya di kayu salib. Nah, menurut Anda seperti apa? Menurut saya ya tugas dari Yesus itu kecepatan dia. Aku juga bingung. Baiklah, Tahu Mas. kita singkat saja kalau begitu. Saya pertanyakan adalah Masalahnya lu dua konteks jadi satu. Oh, oke. Berarti ini adalah dua konteks yang berbeda Iya. dari dua sumber yang berbeda. Iya. Oke. Kalau begitu kita jadikan langsung aja. Secara singkatnya adalah seperti ini. Hal tritugas apa seperti yang gue tanyakan kepada Utet? Tritugas gereja apakah yang sudah lu lakukan? Dan apakah lu sadar itu adalah bentuk sebagai tritugas gereja atau itu hanya bentuk pelayanan karena lu hanyalah seorang guru dan lu membutuhkan uang untuk menghidupi orang tua lu, untuk menghidupi anak dan istri lu dan selingkuhan lu ya untuk menghidupi lu sendiri ataukah seperti apa gitu. Kalau menurut lu gimana? Apakah lu pernah merasakan menjadi tritugas gereja? Karena lu kan juga sebagai guru adalah sebagai pewarta juga dong, bener nggak? Ya kan? Berarti gimana? Coba jelaskan secara gamblang, rinci dan jelas. 5 pertanyaan, 20 menit. Yang pertama begini, Nas. Yang pertama adalah sekali lagi penekanannya pada imam, raja, dan nabi. Oke. Imam, raja, dan nabi ini sudah ada, bahkan dilakukan oleh Yesus dalam pewartaannya. Nah kemudian kenapa kemudian kita memiliki tugas itu sebagai umat Kristiani, terutama umat Katolik ya. Betul. Ketika dibaptis, kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menjadi satu dengan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Oke. Maka dengan kata lain adalah kita meneruskan apa yang dilakukan oleh Yesus, menjadi imam, raja, dan nabi ya dong. Gitu. Contohnya adalah ketika kita sudah diberikan hadiah oleh Bapak dan Ibu kita, apakah mungkin kita tidak membalas jasa mereka? Apakah mungkin kita malah kurang ajar sama mereka? Kan enggak. Nah, ibaratnya Bapak dan Ibu kita adalah Yesus sendiri yang sudah memberikan kita hadiah. Ketika kita dibaptis, kita sudah diberikan hadiah keselamatan. Oke, selamatan. Keselamatan dari Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah kita melalui sengsara dan wafatnya, kita ditebus dosa-dosanya oleh Dia. Maka otomatis tugas ini
menjadi beban moral kita, menjadi tanggung jawab moral kita. Tanggung jawab moral sih. Tanggung jawab Kalau moral. beban menurut gua agak Enggak, sedikit ya karena kita kan berutang budi terhadap orang tua ya. Iya. Berarti sepertinya bukan beban. Harusnya tanggung jawab jawab moral. ya. Bener lah ya. Ya betul. Dan beban Betul, itu kayak lu banyak beban gitu. Iya, beban banyak. Beban. Tapi kalau gua tanya sama lu bisa nggak sih ngubah air jadi anggur? Kan kata lu kita meneruskan apa yang sudah Yesus kan sekarang Yesus lakukan, kita Ya. melakukan kembali. Iya, betul. Sekarang gua tanya sama lu nih, lu bisa nggak ngubah air jadi anggur? Tidak bisa. Ini ada air nih sedikit. Tolong. Enggak kan Imam Nggak. menguduskan kan. Imam menguduskan, Gitu. menurut maksud gua air dikuduskan hingga menyerupai anggur. Maksud gua bukan anggur beneran gitu. Lu guru agamanya siapa sih? Oke, guru agamanya dia. Lanjut. Jadi lu sadar kalau lu melakukan tritugas gereja atau lu hanya melayani? Jadi otomatis kita melakukan tritugas gereja dan kita sadar akan hal itu. Oke. Gitu. Tadi yang menyangkut tadi ada hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh manusia, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu kita sudah pelajari mungkin sejak sekolah ya. Ada kemanusiaan dan kealahan Yesus, Betul. gitu kan? Betul. Nah, sisi kemudian tadi pertanyaan lu tadi yang air merubah air menjadi anggur itu adalah sisi kealahan Yesus, Keilahiannya dia. keilahian Yesus yang gitu. tidak bisa Nggak diikuti oleh manusia. Betul, Ya, manusia biasa tidak Seperti bisa. berjalan di atas air. Betul, Ya. betul. 5 roti 2 ikan jadi Kita hanya bisa berjalan di Oke. atas kehidupan ini yang kadang-kadang menyakitkan. oh, Oke. kok jadi konten sedih ya? Ini jadi lunas utang ya. Tampaknya seperti itu. Oh, seneng banget. Oke, Ted. Pertanyaan selanjutnya apa, Ted? Untuk Yes. Bapak Aditya Nugroho. Kalau untuk Kak Adit sendiri nih, gimana caranya biar bisa bertahan untuk melaksanakan tritugas gereja? Kan kadang-kadang pasti jenuh kan, nggak mungkin berjalan secara monoton gitu kan. Boring gak sih lu jadi guru? Nah gitu. Gitu. Terus ada tipsnya nggak biar semangat terus menerapkan tritugas gereja ini, kecuali apalagi untuk sobat Aci gitu kan yang Betul. menjalankan tritugas. Sobat Aci. Ya, sobat Aci, Bakso anak Aci. Cilandak. Oh, anak Cilandak. Anak Cilandak maksudnya. Sobat Aci itu anak Cilandak. Oke. Jadi menurut lu jenuh gak sih jadi guru Katolik Iya. yang kayak gitu-gitu aja? Oh, jenuh sih enggak ya. Tapi kalau kemudian terjebak pada situasi-situasi yang gelap, itu pasti semua dari kita akan mengalami. Oke, situasi gelap itu seperti apa? Misalnya ketika kita sedang mengalami apa namanya? Mens. Kok mens gitu? Situasi gelap itu situasi gelap dong sih, kan ya? Apa gelapnya? Buat perempuan gelap. Oke, apa situasi apa yang gelap? Warnanya gelap. Gak ngerti. Atau jangan-jangan pas lagi merem gitu, pas lagi merem kan situasi gelap gitu kak. Lanjut. Situasi gelapnya contohnya ketika kita melihat kadang-kadang kok rasanya kalau kita berbuat baik, orang lain mana buat jahat sama kita. Bener tuh. Iya. Kita ngerasain banget yang kayak gitu. Aham aja. Lu yang berbuat jahat. Tapi bener. Iya, Kadang bener. ketika kita ingin bersikap baik kepada orang lain, ternyata orang lain tuh malah mikir, ih, ini orang kayaknya pengen cari perhatian. So baik, Iya, gitu kan. So baik Baik banget deh. sih. Apaan sih nggak jelas gitu kan. Udah cuma guru doang. Udah gajinya di bawah Itu UMR. menyakiti hati gua, Nggak, bro. maksudnya nggak. Gua hanya ngomong untuk tanya, misalnya ada orang seperti itu terhadap elu. Nah, Gimana? jadi kadang-kadang emang akan terjadi situasi seperti itu. Oke. Namun di situ kita melihat kembali bahwa saya sebagai pribadi, sebagai seorang guru agama, ya saya melihatnya Yesus saja ketika dia dalam sengsara dan wafatnya, dia tidak pernah sama sekali membalas apa yang dilakukan kepada dia, penderitaan dengan umpatan-umpatan, dengan kata-kata yang kasar. Bahkan dia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yes. Jadi saya bisa mengatakan kepada Anda seperti itu sekarang. Oke, betul. Ampunilah Ikhlas ini. Berarti lu bisa bertahan ya sebagai guru Iya. untuk melayani ya berarti lah ya. Bisa. Jadi kira-kira sampai tahun berapa Anda jadi guru? Kita tidak pernah tahu soal itu. Oke, nggak pernah tahu tuh. Kita dapat. Nah, kira-kira kapan Anda diangkat menjadi wakil kepala sekolah kah? Kepala sekolah kah? Iya, ya, Atau naik- apa ya kan? Dirjen, jabatan ya, naik jabatan pendidikan ya. gitu. Karena Anda kan harus mempunyai target. Amin ya Iya. Tuhan, amin. Amin, kita aminin aja. Kita tidak pernah tahu soal itu. Oke. Gitu. Jadi
kita jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan akan mendapat balasnya. Karena kalau kita berpikir ke situ jatuhnya pamrih. Oke. Tapi kita selalu ingat bahwa ini tugas kita tanpa memikirkan di belakangnya. Oke. Oke. Betul. Gitu kan? Balasan untuk kita. Balasan untuk Berarti kita. seperti ada di lagu, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah Nah, bekerja. di ladangmu. Tuhan. Oke. Jadi gitu benar. Berarti jangan lelah ya. Bikin ini Kita nggak boleh lelah ya. paduan suara ya. Oke. Berarti kalau gitu gimana caranya nih? Gue mau nanya sama lu, tipsnya supaya tetap semangat jalanin. Oke lah, lu sebagai guru, Iya. lu memberikan contoh. Apa sih tipsnya supaya lu bisa terus semangat untuk anak-anak OMK khususnya nih ya, OMK Sobat Aci. Apa sih tipsnya supaya lu terus semangat untuk menjalankan tugas gereja ini sebagai pewarta, sebagai pelayan, melayani dan sebagai ya imam. Mungkin ya kalau ada yang udah meninggal lagi, sorry. Panggil lagi. menikah maksudnya menjadi imam dalam keluarga gitu kan. Kira-kira tipsnya apa sebenarnya? Tips and triknya Supaya kita terus jangan lelah ya. Iya. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Tuhan. Terus tipsnya adalah seperti ini. Tipsnya itu kita harus seimbang antara doa dan karya. Doa dan karya. Doa dan Oke, karya. catat, doa dan karya. Nah, jadi saya ingat Romo Martin ya. Romo Martin dulu, almarhum Romo Martin pernah mengatakan tidak cukup hanya berkarya saja, tetapi harus disertai dengan doa. Dan doa itu menjadi kekuatan bagi kita. Ada amin saudara. Amin. 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 Angkat kaki kalian. Tangan. Terus. Kebablasan. Oke. Jadi kata-kata Romo Martin itu adalah doa dan karya. Kadang-kadang kalau kita hanya berkarya tanpa doa, itu semua menjadi bias. Jatuhnya nanti kita hanya memikirkan yang terbaik, kadang-kadang menjadi hal-hal yang ini karya gua loh. Padahal kita membuat semua ini adalah untuk kemuliaan yang lebih tinggi gitu loh. Betul. Siapa dia? Iya. Dia adalah siapa? Ya aja. Dia siapa? Sekarang di pertanyaan berikutnya kita sebelumnya udah upload tentang konten ini, tentang episode kali ini di Instagram dan di semua sosial media. Jadi kita udah ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Aci atau teman-teman OMK dari semua gereja. Jadi boleh boleh gue minta pertanyaan-pertanyaannya? Oke. Ini dipilih berapa ya? Ini ada 2.600 pertanyaan. Mantap sekali. Yang kita pilih cuma 4, oke? 4 ya. Dan Oke. kayaknya ini orang dalam. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan oke. Ini siapa dulu? Lu atau Gue dulu gua deh, mau gue dulu deh. lu atau lu mau gua? Gue dulu. Mau lu apa gua dulu maksudnya? Oke. Gue dulu. Oke, silakan. Ini ada dari Anselmo Janggo, katanya Oke. tugas yang Itu saya relate- kenal itu. Iya. Orang dalam kan? Orang dalam kan? Oke. Pertanyaannya? Ada tugas yang relate untuk anak muda di zaman modern seperti ini gimana sih, Kak? Oke. Langsung? Langsung jawab. Langsung Ada jawab. tugas yang relate untuk anak muda di zaman modern seperti saat ini. Iya. Oke. Terutama di saat pandemi seperti ini. Kita Iya, nggak bisa betul. gereja, Betul. nggak bisa melayani seperti Miss Dinar, OMK di gereja Iya. melaksanakan kegiatan. Gimana caranya? Oke, caranya adalah dengan melakukan apa yang kita bisa lakukan dengan segala keterbatasan kita. Oke. Kalau kita tidak bisa atau terbatas dalam pelayanan secara offline di gereja, mungkin kita bisa memberikan motivasi, kemudian kita bisa ikut terlibat dalam hal-hal yang lain, membantu di belakang layar. Seperti saya rasa yang sekarang ini kita lakukan, membuat podcast atau kita membantu misa-misa live streaming, itu sudah cukup. Dan juga yang paling penting adalah di masa pandemi ya PJJ ya. Iya. Pak Jeje. Banyak orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan kita, terutama mereka yang masih positif terkena COVID, HIV. Ya. Bukan. Covid ya? terkena COVID. Saya jujur awal Juli saya kena COVID. Oh iya. Oh begitu. Langsung. Udah sembuh tapi kan ya? Udah. Puji Tuhan, udah sembuh. Oke. Dan saya punya pengalaman menarik waktu saya COVID itu. Apa nih yang menarik dari Covid? Setelah sembuh, itu saya seperti orang kena sakit kusta. Wow. Jadi ada banyak orang menghindar dengan saya. Ini serius. Oke, berarti Jadi fakta ya. fakta bahwa ada yang mengatakan istilahnya bukan orang yang dijauhi tapi penyakit yang dijauhi. Tapi kenyataan orang dan Orangnya penyakitnya Orang yang dijauhi. dijauhin ya berarti ya. Dan kadang-kadang itu menjadi stigma negatif
di Berarti emang tengah-tengah brengsek masyarakat. orang itu ya berarti ya. Mau kita apain enaknya nih? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ini dari Joko Budi 6181. Gue salah nomor togel ini kayaknya nih. Ini tugas Iman. Iman ini kayaknya anaknya Bu Budi ini kayaknya nih. Tukang cilok. Anjir, ini lewat aja lah tugas Iman. Ya lu tau lah, kita tahu kan Iya, tugas Iman itu tugas apa. Iman juga siapa gue juga nggak tahu. Iya. Oke. Itu mungkin imam, bro. Oke, ini dari oke, lu lanjut pertanyaannya. Oke, ini dari Tony_Indra _A. Kenapa namanya 3 perumpamaan dan bagaimana sejarah lengkapnya? Udah Terima dijelasin kasih. tadi ya, udah dijelasin. Jadi Dan untuk itu- Tony Indra nonton aja kontennya ya, jangan banyak Iya. nanya terus. Itu ralat bukan Bukan perumpamaan, perumpamaan ya. tetapi itu memang tugas yang Tugas, real, oke. nyata. Jadi buat Anda Tony Indra ya, dengerin ya Iya. Tony Indra, nonton Tony Indra, konten ini nonton. dari awal ya, dilihat. Ini bukan perumpamaan, tapi ini tugas Anda sebagai warga Katolik untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, oke? Dan pertanyaan terakhir dari Anggita M gini kayaknya orang dalam deh. Iya, orang Gue dalam rasa dia kayaknya Saya kenal itu. kenal ya. kenal nggak sih lu? Kenal sekali Yang di saya. belakang layar bukan sih? Iya kayaknya. Coba kita percaya. Peran apa yang paling pas untuk OMK orang muda Katolik saat ini dan bagaimana cara menerapkannya? Peran apa? Sebenarnya hampir sama dengan pertanyaannya Jenggo tadi ya. Iya. Bahwa kita bisa berperan apa saja yang bisa kita lakukan. Potensi-potensi yang kita miliki itu potensi-potensi yang kita miliki bisa kita kembangkan. Iya. Ya contohnya inilah sekarang kalian melakukan podcast, Podcast, kemudian nanti ada live streaming. Ini ada beberapa yang dari live streaming juga ya, tim live streaming, tim Benar sih. Komsos. Benar. Gitu ya. Ini juga sebagai salah satu yang dilakukan oleh orang muda Katolik bahwa pada saat ini orang muda Katolik terutama Sobat Aci nih, anak Cilandak ini pada saat ini sekarang lagi membuat video podcast ya. Yes. Untuk betul. menjaring anak-anak muda Katolik untuk bisa bergabung kembali dan bisa dapat banyak ilmu lagi nih di luar dari sekolah, kuliah, tugas dan lain-lainnya, dan bisa dapat teman baru, Betul. jaringan baru. Betul. Bukan untuk MLM ya, tolong sekali lagi bukan untuk MLM ya, tapi untuk orang muda Katolik untuk melayani. Oke. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang udah kita sebutin dari 2.600 pertanyaan yang Yes, udah kita ya, sortir udah, dari ya. orang tim kreatif. Dan nih gue pengen tanya sama lu nih, pesan-pesannya nih apa nih untuk orang muda Katolik supaya mereka bisa dan mau untuk melaksanakan tritugas gereja. Oke, kita tahu lah tritugas gereja itu tidaklah mudah, mewartakan, betul. menguduskan dan juga melayani. Itu nggak mudah meskipun mereka tidak menyadari. Tapi bisa nggak lu share pesan untuk apa pesan apa yang buat mereka nih kira-kira yang cocok? Buat Sobat Pesan Aci. untuk teman-teman OMK di Stefanus ya. Iya. Pada khususnya di Stefanus, Sobat Aci. tetap semangat di tengah masa pandemi ini, tetap semangat, kembangkan potensi kalian, apa yang kalian miliki, apa yang menjadi bakat kalian, silakan dikembangkan. Apa tuh bakat itu? Ya macam-macam, ada yang Talent. ada bakat di bidang desain grafis atau ada yang di bidang menulis cerita. Seperti saat ini ya tim-tim kita, tim kreatif, tim banyak. editor, tim tepuk tangan Sutradara, dulu buat tepuk tangan. Luar biasa. ini adalah sebuah tugas yang diemban juga ya berarti Iya. ya. Oke. Betul. Terus kemudian dari situ otomatis di sana kita bisa melakukan tugas kenabian kerajaan kita, kemudian menjadi imam kita, Menjadi imam gitu jadi ya. imam di situ. Otomatis ada di situ. Menjadi imam berarti menjadi pemimpin lah ya. Menjadi Tapi di luar dalam konteks imamat ya kan? ya betul, Konteks menguduskan. awam, menguduskan ya. Menguduskan melalui perkataan kita. Yang barusan kita katakan nih menguduskan Oh, iya. tidak. Maksudnya Perkataan setelah ini kita. kita menguduskan kembali seperti itu. Kita ngaku dosa habis ini. Kita nggak dosa. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dari saya. Ya boleh silakan kesimpulannya kira-kira bagi Bapak Adit seorang Guru ya, rabi kita sebut rabi karena dia Iya. guru kan ya. Iya. Sebagai seorang rabi ya sebagai seorang guru, kesimpulannya apa nih dalam tritugas gereja ini kira-kira? Kesimpulan saya adalah teruslah berkarya, kemudian teruslah berbuat baik dan benar, kemudian jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan benar, dan juga kita selalu mengasihi, selalu membantu
orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ya Miss Queen itu ya. Enggak Miss Queen juga. Orang-orang yang membutuhkan. membutuhkan. Kan. Yang sehat menolong yang sakit. Yes. Yang sakit. Yang sakit teruslah berjuang untuk menjadi sehat. Oke, luar biasa sekali. Tepuk Dengan tangan dulu. pegang iman. Tepuk tangan dulu. Jadi sorry ya. Pesannya luar biasa, pesannya sangat luar biasa sekali. Emang benar-benar sangat luar biasa. Kesimpulannya, oke, jadi kesimpulannya dari podcast kita kali ini bersama dengan Bapak Guru Aditya Nugroho adalah tritugas adalah hal yang wajib dilakukan sebagai orang Katolik saat sudah dibaptis. Jadi buat kalian-kalian semua nih yang udah dibaptis pada saat ini, kalian semua yang sudah mendapatkan titel sebagai orang Katolik sejati, kalian harus melakukan hal dalam tritugas tersebut, yaitu adalah pewartaan, pengudusan dalam imam dan juga melayani raja atau melayani. Dan tidak perlu menjadi raja, melayani itu bisa menjadi dalam apapun, bentuk apapun gitu. Dan yang kedua, keseimbangan antara doa dan karya itu melakukan apa yang bisa dilakukan dalam pelayanan. Seperti teman-teman kita ini yang sedang mereka lakukan saat ini, mereka membuat sebuah terobosan baru di dalam gereja Santo Stefanus, membuat podcast. Mungkin nanti besok akan ada konten-konten yang bisa lebih bagus lagi, bisa berkembang lebih besar lagi. Kita berdoa semoga podcast ini dan juga karya-karya dari anak-anak OMK Santo Stefanus bisa berkembang lebih banyak lagi di bawah arahan pelayan atau raja yang lebih baik lagi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat Bapak Aditya Nugroho atas di tengah kesibukannya mengurus negara ini yang sangat pokoknya ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata untuk Sobat Aci anak Cilandak. Buat Sobat Aci anak Cilandak dan juga orang muda Katolik di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Karena kita tahu ini live streaming dari Estonia, Finlandia dan juga dari Belgia, dari Belgium, semua kita tahu kalian semua menonton. Jadi kalau konten ini bermanfaat buat kalian like, jangan lupa di like, subscribe, komen. Bisa kalian share ke teman-teman Katolik kalian, ke teman-teman agama lain juga nggak apa-apa. Kalau mereka pengen pindah syukur, kalau tidak apa-apa. Karena itu sebagai berkat maksudnya, sebagai informasi dan berkat, bukan suruh pindah maksudnya. Jadi kalau misalkan emang konten ini bermanfaat untuk Sobat Aci, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.